Mari kita berdoa sebelum kita memulai PA kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami akan melanjutkan PA kami untuk merenungkan kehendak-Mu dan juga karya-Mu secara khusus yang terringkas di dalam 10 perintah Allah. Kami mohon penyertaan-Mu, tuntunan-Mu supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk ke perintah yang ketiga dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 sampai ayat 11. 8 sampai 11 ya. Kita akan baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat kita. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memutuskannya. Ya, menurut perintah ketiga ini Allah menghendaki agar kita menghormati hari Sabat. Nah, dalam perjanjian lama hari Sabat itu dikenal sebagai hari penyembahan kepada Allah. Artinya Sabat itu artinya hari perhentian. Biasanya hari perhentian itu jatuh pada hari Sabtu menurut penghitungan hari untuk orang-orang Israel. Nah, menurut perintah ketiga ini, Allah menghendaki umat Allah di dalam perjanjian lama itu untuk menghormati hari Sabat sebagai hari perhentian yang kudus. Dan di saat itulah mereka akan beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita juga harus menghormati hari Sabat dengan cara yang sama? Lalu kita beribadah harus hari Sabtu atau bagaimana? Nah, ternyata kehendak Allah yang khusus ini yang diperuntukkan kepada orang Israel ini tidak berlaku lagi bagi kita. Kenapa? Karena Kristus telah menggenapi Sabat perjanjian lama dengan cara memberi kita perhentian yang sesungguhnya. Perhentian yang sesungguhnya itu apa? Perhentian yang sesungguhnya adalah pengampunan dosa yang sudah dinyatakan Yesus di atas kayu salib. Nah, lalu kemudian apakah gunanya perintah ini bagi kita sekarang? Apa kehendak Allah yang masih berlaku buat kita sekarang? Apakah itu tidak berlaku lagi? Nah, Allah menghendaki sejatinya dengan perintah ini supaya semua orang itu menerima firman-Nya dengan sepenuh hati, dengan keinginan yang kuat. Ya, bukan masalah hari apa kita beribadah, tetapi kita dipanggil, diajak untuk terus memiliki keinginan yang kuat untuk mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu akan memberitahu kita bagaimana Yesus sebenarnya memberi kita perhentian yang sejati. Jadi bukan perkara kapan kita harus beribadah, tetapi disitulah kita diminta untuk menghormati firman Allah. Karena melaluinya kita akan mengerti bagaimana Yesus memberikan kita perhentian yang sejati, yaitu pengampunan dosa. Nah, tapi permasalahannya seringkali kita memandang rendah firman Tuhan tadi ya. Kita seringkali memandang rendah firman Allah dengan sikap kita. Dengan kita mungkin menyepelekan firman Allah, nggak mau mendengarkan, atau masuk kiri keluar kanan, atau bahkan masuk kiri keluar kiri. Artinya apa? Mendal. Ya, firman Allah berkata apa, lalu kita tidak mendengarkan firman Tuhan, atau hanya mendengar saja tapi berlalu begitu saja. Nah, kita juga sering memandang rendah firman Allah ketika kita membiarkan perkara duniawi itu menggeser firman Allah dari kehidupan kita.
mana yang lebih penting? Apakah perkara duniawi atau firman Allah di dalam kehidupan kita? Lalu kita juga menganggap rendah firman Allah dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita mendengarkan, tapi ternyata kita tidak percaya terhadap firman Allah itu. Cuma dengar tok, gitu. Setiap minggu kita dengar tok. Ya, kita bahkan mungkin hafal dengan firman Allah, tapi tidak percaya atau tidak melakukannya. Itu sama saja kita sedang meremehkan hari Sabat yang sesungguhnya, meremehkan berita perhentian ya, perhentian yaitu pengampunan dosa yang terdapat dalam firman Allah. Jadi kita diingatkan supaya kita tidak memandang firman Tuhan secara remeh, tidak memandang rendah firman Tuhan yang kudus dan benar itu secara remeh. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan firman Allah di dalam kehidupan kita supaya kita itu tadi benar-benar menghormati firman Allah? Kita seharusnya mendengarkan dan mempelajari firman-Nya itu dengan penuh sukacita setiap hari, seperti orang yang butuh makan, karena firman Tuhan itu makanan rohani, ya kan? Kalau kita lapar kan kita keinginannya kuat untuk cari makan. Nah, sama seperti tubuh jasmani kita itu butuh makan tiap hari, sebenarnya tubuh rohani kita juga membutuhkan makanan rohani setiap hari. Di mana kita dapat makanan rohani? Apakah di warung? Tidak. Apakah di dapur? Tidak. Di mana kita mendapatkan makanan rohani itu? Ada dalam firman Tuhan. Jadi kita diajak terus untuk menikmati firman Tuhan. Dan tidak hanya membaca merenungkan, tetapi percaya dan mentaati firman Tuhan, bahkan memberitakan kepada semua orang. Itulah sesungguhnya makna kita menghormati hari Sabat. Nah, terus pertanyaannya, masih perlukah kita menghormati hari-hari tertentu? Hari-hari raya kita, ya kita punya 4 hari raya ya. Apa saja? Masih ingat? Ada hari Natal, ada hari Paskah, ada Jumat Agung, ada apa lagi? Ada Pentakosta, ada apa lagi? Nah, tadi kita memperingati apa? Rabu Abu, itu kalender gereja yang jadi hari besar kita ya. Ada Kamis Putih, ya macam-macam. Nah, terus untuk apa kita menghormati itu? Apakah kita masih perlu? Iya, kita masih perlu menghormati hari-hari istimewa itu, tapi bukan sebagai apa? Bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai rutinitas, melainkan kita dengan dengan penuh sukacita merayakan itu sesuai dengan ya kalender gereja yang sudah ditetapkan ya. Nah, lalu cara menghormatinya bagaimana? Apakah cara menghormatinya dengan pakai pakaian yang berbeda dari biasanya? Wah, kalau Natal pakai merah, kalau Paskah pakai apa? Paskah pakai putih. Kalau Jumat Agung pakai hitam, Rabu Abu pakai hitam. Nah, apakah seperti itu cara menghormati hari istimewa tadi? Hari-hari istimewa itu? Tidak, tetapi cara menghormati hari istimewa itu dengan cara apa? Dengan cara mengisinya dengan firman Allah. Bisa melalui gembala, kalau ada gembala ya, melalui para pastor, atau melalui pengajar. Siapapun bisa mengajarkan firman, ya kan? Nah, kalau ada pastornya bisa diajar oleh pastor, kalau tidak ada di rumah ya diajar oleh kepala keluarga. Siapapun bisa mendapatkan hak untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, itulah yang cara kita untuk merayakan hari-hari istimewa tadi. Bukan cuma pakai baju yang berbeda dari biasanya. Nah, terus caranya bagaimana lagi? Kita memuliakan hari-hari istimewa itu dengan apa? Dengan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang layak dimuliakan. Jadi kita pakai hari istimewa itu untuk memuliakan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang masih kita pikirkan ya. Di dunia mungkin ada banyak kesibukan,
Ya, tapi karena kita punya hari-hari yang khusus tadi, ya kita rayakan itu untuk memuliakan nama Tuhan atas segala pekerjaan Allah yang sudah menakjubkan, yang sangat luar biasa itu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur ya. Hari ini kita punya cermin, punya kaca untuk melihat bagaimana perintah yang ketiga tadi ternyata menunjukkan kita bahwa kita itu gatot. Ya, gatot apa? Gagal total, ya kan? Kapan kita gagal total? Apakah kita gagal menghormati hari Sabat? Apakah kita gagal? Mungkin kita tiap minggu ke gereja lalu merasa, saya nggak pernah gagal untuk menghormati hari Sabat. Saya tiap minggu ke gereja rajin, berarti saya menghormati hari Sabat, ya kan? Apakah begitu? Kita berdosa, melanggar hukum yang ketiga ketika kita tidak menerima firman Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Gimana caranya? Mungkin kita cuma mendengar tapi keluar dari kuping sebelah, ya kan? Mungkin ketika kita mendengar pastor berbicara di depan mimbar, kita main HP, ya kan? Itu sama saja menyampaikan firman Allah, tidak menghormati berita perhentian, berita pengampunan dosa melalui firman Allah tadi, ya kan? Kita berdosa, ya toh? Kita malas-malas buka Alkitab, ya karena mungkin Alkitab tiap hari kalau baca ngantuk. Nah, oleh karena itu kita perlu juru selamat yang akan terus menolong kita yang gagal total tadi. Yesus melakukan hukum Taurat dengan cara yang sempurna karena kita nggak sanggup tadi ya. Kita puasa sehari saja nggak sanggup ya. Maka kita butuh juru selamat, yaitu pribadi yang menyelamatkan kita dari pelanggaran kita tadi. Nah, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita terhadap dosa yang ketiga tadi? Apakah Yesus Kristus itu menghormati hari Sabat? Nah, Lukas pasal 4 ayat 16, ya kan? Coba dibaca. Ayo, Lukas pasal 4 ayat 16. Nah, Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Nah, berarti Yesus Kristus itu mentaati perintah Allah secara sempurna. Dia juga masuk ke bait Allah untuk beribadat menurut kebiasaannya. Berarti nggak cuma sekali ya, nggak cuma sekali. Dia datang pada hari Sabat. Nah, lalu ketika Yesus masih anak-anak, ketika berumur 12 tahun, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47 nanti bisa dibaca ya. Nah, bisa dibaca sendiri. Apa yang dilakukan Yesus ketika anak-anak? Apakah main HP? Apakah hanya sekedar nongkrong-nongkrong? Dia dengan penuh sukacita mendengarkan dan mempelajari firman Allah. Ini bukti bahwa Yesus Kristus itu menghormati firman Allah untuk kita. Dan Yesus juga percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Seringkali dia mengutip apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya kan? Ada tertulis, ya kan? Lalu kemudian kalau kita ingat hal yang terbesar yang dilakukan Yesus untuk kita yang gagal tadi. Dia menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib untuk segala dosa kita, termasuk dosa yang tadi. Nah, oleh karena itu sekarang kita kalau sudah ditolong Tuhan, akan seperti apa hidup kita? Masihkah kita menyepelekan firman Allah? Masihkah kita akan memandang rendah firman Allah yang dimana melalui firman Allah itu kita bisa mendapatkan berita tentang Sabat
tentang penghentian atau perhentian yang sejati, yaitu pengampunan dosa. Mungkin ada banyak buku yang menarik untuk dibaca, tetapi hanya ada satu kitab yang menjelaskan kepada kita berita sabat sejati, pengampunan dosa, yaitu firman Allah. Jadi perintah yang ketiga tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah menghendaki kita bersyukur atas kebaikannya dengan cara apa? Dengan cara menghormati, menganggap firman Allah yang kudus tadi, dan mendengarkan serta mempelajari dengan penuh sukacita, antusias. Nah, jadi jangan sepelekan firman Allah, dan biarlah firman Allah ini menjadi makanan yang kita makan tiap hari. Karena itulah yang akan memelihara iman kita. Tantangan, cobaan akan semakin berat ke depan. Apalagi dengan perkembangan teknologi. Ya, kalau kita tidak membekali diri kita, membentengi diri kita dengan firman Allah, maka iman kita akan mudah tergoncangkan. Kita akan tersesat seperti domba, dan kita akan kehilangan keselamatan yang sudah kita terima dari Allah karena kita menolak keselamatan itu. Kita lebih memilih yang lain. Nah, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus dari pelanggaran dosa terhadap perintah Allah yang ketiga. Ketiga ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kami sudah diingatkan bahwa Engkau menghendaki kami untuk menghormati hari Sabat sejati, yaitu hari perhentian, di mana hari perhentian itu adalah pengampunan dosa buat kami. Maka kami bersyukur karena berita pengampunan dosa itu sesungguhnya ada dalam firman-Mu, dan biarlah kami menghormati firman-Mu, menghormati hari Sabat itu dengan cara kami menghormati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan mempercayai setiap perkataan-perkataan di dalam firman Tuhan sebagai pemelihara iman kami. Karena di dalam firman itulah sesungguhnya Sabat sejati kami dengarkan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.